Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proposal penelitian pengaruh komunikasi visual terhadap pembentukan opini publik oleh Ilham Dwi Purnomo dengan NIM 2401030061. Program studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Syekh Yusuf tahun 2024. Latar belakang, komunikasi lebih banyak dilakukan dengan tulisan, contohnya melalui memo, surat, faksimili, email, dan lain-lain. Atau secara visual, contohnya dengan poster, leaflet, brosur, dan lain-lain. Dengan perkembangan seperti inilah, kemudian muncul kebutuhan akan sumber daya manusia yang memiliki spesialis di bidang ini, yang kemudian muncul disiplin yang dikenal sebagai bidang grafik desain atau desain komunikasi visual. Elemen-elemen visual seperti gambar, grafik, warna, dan video. Komunikasi visual mampu menarik perhatian, memudahkan pemahaman, dan meninggalkan kesan yang mendalam para audiens dengan berkembangnya teknologi khusus. Internet, khususnya internet dan media sosial. Komunikasi visual menjadi semakin relevan karena daya tariknya yang instan dan efisiensinya dalam menyampaikan pesan di tengah arus informasi yang begitu cepat. Komunikasi sosial memiliki pengaruh yang signifikan. Rumusan masalahnya, bagaimana pengaruh komunikasi visual terhadap pembentukan opini publik? Tujuannya, menganalisis pengaruh komunikasi visual terhadap proses pembentukan opini publik. Landasan teori komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian gagasan, emosi, keahlian, dan lain-lain. Melalui penggunaan simbol-simbol seperti kata-kata, gambaran-gambaran, angka-angka, dan lain-lain. Wibowo berpendapat komunikasi merupakan aktivitas menyampaikan apa yang dipikirkan, konsep yang kita miliki, dan keinginan yang ingin kita sampaikan pada orang lain. Atau sebagai seni mempengaruhi orang lain untuk memperoleh apa yang mau diinginkan. Sedangkan Asret berpendapat komunikasi adalah kegiatan yang berperan lambang yang mengandung arti atau makna yang perlu dipahami bersama oleh pihak yang terlibat dalam kegiatan komunikasi. Komunikasi visual. Komunikasi visual adalah sesuatu yang dapat dilihat melalui indera penglihatan. Dari dua pengertian tersebut, dapat diartikan bahwa komunikasi visual merupakan proses penyampaian informasi atau pesan visual melalui media dari komunikator kepada komunikasi hingga mendapatkan umpan balik dalam kehidupan. Komunikasi visual mengkombinasikan seni, lambang, tipografi, gambar, desain grafis, literasi, dan warna dalam penyampaian dalam kehidupan sehari-hari. Bentuk komunikasi visual antara lain seperti surat, brosur, spanduk, tabloid, dan sebagainya. Lanjut, opini publik. Setiap opini merefleksikan organisasi yang kompleks yang terdiri atas 3 komponen, yaitu kepercayaan, nilai, dan pengharapan. Pada era media saat ini, opini publik telah menjadi salah satu saluran yang sangat menentukan kebijakan negara. Dalam berbagai sektor, tata kelola negara opini publik sering diletakkan sebagai salah satu pertimbangan dalam menyusun kebijakan, terutama kebijakan yang mengatur kepentingan publik. Jenis penelitian. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data penelitian berupa angka-angka yang kemudian diolah dan dianalisis menggunakan statistik untuk diambil kesimpulan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, penelitian ini dapat menghasilkan data yang terukur tentang pengaruh komunikasi visual terhadap pembentukan opini publik. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaruh komunikasi visual terhadap pembentukan opini publik, sehingga metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu suatu metode dalam menelitikan status kelompok manusia, suatu objek, suatu set. Deskriptif yaitu kondisi suatu pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang untuk membuat secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, serta hubungan antara fenomena yang sedang diselidiki.
Teknik analisis data. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat bertujuan untuk mendapatkan gambaran karakteristik setiap variabel, penelitian, dan karakteristik responden. Bentuk analisis univariat tergantung dari jenis datanya. Pada umumnya, dalam analisis univariat hanya menghasilkan distribusi frekuensi dan persentase dari tiap variabel. Sedangkan bivariat dilakukan untuk mengetahui adanya hubungan atau koleksi dan perbedaan pada variabel, sedangkan populasi perbedaan pada variabel. Sedangkan analisis bivariat yang dilakukan dengan menggunakan tabulasi silang atau cross tabs. Dalam menyusun tabulasi silang, terdapat beberapa prinsip sederhana yang perlu diperhatikan agar hubungan variabel terlihat jelas. Maka dalam analisis bivariat dilanjut dengan uji statik menggunakan uji chi-square. Terima kasih.